Enggak ya, HP ini bukan saudara tiri dari iQOO, walaupun nama brandnya mirip. iQOO, Iko, yup, ini adalah iQOO Mine One Pro. Serasa HP flip yang setengah badannya ketinggalan di rumah. Pakai HP ini gue berasa nggak kayak pakai HP, justru berasa kayak make atau megang gadget James Bond yang unik. HP ini menurut gue cocok untuk getaway sejenak dari HP mainstream, atau bisa jadi HP khusus untuk TP-TP ataupun caper. Yo, gue emang agak telat ya nyobain iQOO Mine One Pro. Tapi nggak apa-apa ya, karena akhirnya nyobain juga. Apa sih jualan HP kotak yang satu ini? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, untuk semua spesifikasi detail bisa cek di kolom deskripsi. Di G2G kita fokus di hal-hal yang esensial atau yang sifatnya kepada product experience saja. To the point ya, kalau kalian ingin menjadikan device yang satu ini sebagai daily driver, lupakanlah. Alasannya banyak banget. Gue selalu deg-degan, kameranya ketarik, kegores, atau kenapalah. Karena mumbul dan mekanisme flipnya juga manual ya. Belum lagi outputnya yang kurang banget, nanti kita bahas. Terus seperti yang udah gue bilang di awal, rasanya ini kayak make cover display HP flip top. Rasionya ngotak, jadi megangnya di tangan agak ganjil, nggak ada posisi resting yang nyaman buat jari-jari juga. Plus bahkan bodinya jauh lebih tipis si iQOO Mine One Pro. Mungkin karena itu juga mereka jual keyboard case supaya lebih masuk akal buat keseharian. Lanjut, layarnya berasa sempit banget buat banyak apps sehari-hari. Satu postingan IG atau TikTok aja nggak bisa ditampilin penuh. Mau typing pasti keyboardnya juga minimal nutupin mayoritas sisi layar. Terus buat nonton ini layarnya kekecilan, kemudian speakernya pun cempreng banget. Padahal kan sebenarnya mereka perusahaan audio ya. Dengerin nih. Terus gimana kalau mau multitasking split screen? Ya, nggak usah ngadi-ngadi lah di sini mah. SoC-nya juga pakai SoC HP budget sejuta umat yang sekedar cukup pas-pasan. By the way, emang gila SoC yang satu ini nggak ada matinya, dipakai terus-terusan sama brand. Terus baterainya kecil gila, jangan harap bisa dipakai seharian. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa gue jabarkan lagi. Tapi ntar jadinya video roasting. Bukan hal tersebut yang gue mau lakukan di video kali ini. Sebaliknya, menurut gue, smartphone yang satu ini tuh cocok sebagai HP companion yang anti-mainstream ataupun dumb phone, sekaligus buat digital detox. Itu adalah approach yang tepat buat seseorang yang ingin memilih atau menggunakan smartphone yang satu ini. Selama gue menggunakan iQOO Mine One Pro, gue pakai device ini untuk dengerin musik dengan TWS, gue jadiin hotspot untuk laptop gue dikala gue harus WFC, atau ketika gue harus kerja di lounge yang wifi-nya jelek. Terus buat main game yang nggak perlu mikir, buat quick glance, notification, atau quick reply. Sementara daily driver gue, si iPhone Air, bisa idle aja di pojokan atau di kantong. Menggunakan iQOO Mine One Pro, gue dibuat berasa nostalgia sama device dedicated jadul ya. Kayak pager, music player, MiFi, dan lain sebagainya. Tapi dalam format yang lebih premium. Sekaligus ngelatih atau training ulang muscle memory tangan dan jari-jari gue ini untuk menghandle gadget sekecil ini yang ngetrend dulu di 90-an sampai awal 2000-an. By the way, kenapa tadi gue bilang format yang lebih premium? Karena device-device jadul itu biasanya cenderung plastiki ya, atau build quality-nya nggak se-advance zaman now. Megang Mine One Pro berasa megang Flip 7 dalam keadaan folded. Solid dan premium body metalnya. Namun jauh lebih tipis. Tipisnya ini justru mirip Fold 7 dalam keadaan folded. Lalu di sini juga ada area atau fitur yang lebih gokil daripada smartphone pada umumnya. Kaca depannya terbuat dari sapphire glass. Ini adalah kaca atau glass yang biasanya dipakai buat Apple Watch varian premium atau cover kaca pelindung kamera iPhone. Artinya, secara teknis, kalau kita nggak baret pakai diamond, dia nggak akan kebaret. Cuman tetap aja gue pakein tempered glass yang dapat dari dalam paket pembelian. Dikasih 2. Terus kita juga dikasih 3 screen protector anti-glare. Oke juga sih mereka ya, kepikiran buat ngasih screen protector out of the box. Soalnya siapa juga
yang mau jual screen protector buat device se-anti-mainstream ini. By the way, di kanan body ada banyak tombol. Masih sering lupa gue yang mana fungsinya buat apa. Ada volume up and down, fingerprint sensor yang always on, yang nggak bisa disetting. Annoying ini, suka ada accidental touch terus di genggaman. Dan terakhir ada camera shutter button. Di luar experience pribadi gue ini, setiap kali orang atau teman gue melihat device ini pasti mengundang pertanyaan atau jadi bahan lirikan orang sekitar. Ini loh, sisi TP-TP atau menjadi HP tukang caper yang gue maksud. Bentuknya unik, apalagi kalau posisi tengkurap. Di luar form factor-nya yang unik atau anti-mainstream, sayangnya gue tidak bisa relate atau jatuh hati atau tertarik sama USP lain dari Eco Mind One Pro. Ya, HP ini mengklaim punya 2 OS, Android standar dengan Android 15, dan yang kedua ada Eco AIOS yang bisa diakses melalui tombol dedicated di kiri atas. Kalau gue sendiri mikirnya ini kayak switcher buat launcher aja. Seperti di Origin OS dulu nggak sih? Sebenarnya nggak perlu pakai tombol, pakai virtual button juga bisa. Isi launcher ini adalah app AI dari Eco. Ada chatbot model yang bisa kita ganti-ganti dan bisa kita ajak obrol. Ada AI Notes buat convert speech to text, serta bisa buat summary-nya juga. Dan ada AI Study yang bisa dipakai buat problem solving dengan bantuan kamera. Kemudian ada juga AI Translate untuk kebutuhan conversation. Yang spesial juga, fitur-fitur AI ini bisa berjalan tanpa internet dan langsung bekerja out of the box dengan bantuan Novalink. Setidaknya demikian ya klaim dari Eco Mind One Pro. Sayangnya gue belum berhasil menjalankannya. Terlepas Indonesia termasuk region yang sudah support. Nyatanya ya, gue masih harus pakai internet dari SIM card gue. Gue pribadi nggak melihat value dari launcher dedicated untuk AI apps ini. Kenapa coba harus ada launcher khusus? Di launcher default kan juga seharusnya nggak masalah kalau diadakan aplikasi-aplikasi atau fitur AI tersebut. Dan poin selanjutnya yang tidak kalah penting, buat gue pribadi, kalau gue mau ribet melakukan kegiatan produktivitas, kayaknya gue nggak mau melakukannya di HP sekecil ini deh. Gue melakukannya mending di HP yang proper minimal. Fungsi kedua buat launcher ini adalah selain buat aplikasi AI tadi, salah satunya buat focus mode juga. Dimana kita bisa customize app apa aja yang mau kita pakai di sini. Cuma ya itu, lagi-lagi fungsinya kurang pas menurut gue. Tanpa perlu ada focus mode dedicated aja, sebenarnya memilih untuk menggunakan HP sekecil ini udah semi focus mode nggak sih? Karena by default gue udah merasa enggan berlama-lama menatap layar yang kecil begini dan UI kontennya yang sempit atau terbatas. Jadi gue pakainya untuk melakukan mini task saja. By default ketika gue nyobain HP ini, gue sudah memperlakukannya sebagai companion phone, sebagai dumb phone gue, sekaligus buat digital detox. Karena apa? Karena form factor-nya ini. Gue suka ya sama ide atau konsep dari flip kamera ini. Tujuan utamanya adalah supaya experience atau output dari kamera yang dihasilkan dari kamera di belakang dan di depan itu sama. Hal ini bisa tercapai atau esensinya bisa tercapai kalau racikan kameranya bagus. Sayangnya tidak. Tapi mungkin gue terlalu naif ya kalau berharap sebuah brand yang baru buat HP pertama kali langsung berharap output kameranya itu bagus. Baik kamera depan dan belakang itu cuma bisa merekam video di 1080p aja, nggak bisa di 4K. Terus buat stabilisasinya juga masih kurang banget ya, masih goyang-goyang gue perhatikan. Untuk kualitas gambarnya ya seperti yang kalian bisa lihat nih, kalau gue perhatikan masih ada efek sharpening di sana sini. Ya sekedar cukup aja lah untuk mengabadikan momen atau mendokumentasikan momen. Output fotonya jangan di-compare lah sama HP yang berada di segmen harga yang sama. Nggak usah. Ini beberapa sampel yang sudah gue ambil. Intinya kameranya sekedar cukup untuk mendokumentasikan momen. Sudah sih, sesuai kok sama peruntukan HP ini ya selama di tangan gue. Companion phone atau dumb phone. By the way, dipakai buat kameraan, ini bisa langsung naik panasnya.
bahkan kadang nggak kameraan juga, bisa panas kalau dipakai terus. Ya emang, kadang ada angle yang menarik yang bisa gue capture, tapi gue selalu takut saat mau ngeflip atau atur angle kameranya ya. Karena hinge-nya itu nggak smooth, rada rasa keras dan kesat ya. Gue takut power gue terlalu kuat ya, jadi rusak pula hinge-nya. Kenapa mekanisme hinge-nya nggak dibuat otomatis aja ya, kan bakal lebih keren. Hal-hal lain yang perlu diketahui mengenai Eco Mind One Pro untuk display layarnya, dia udah menggunakan layar OLED 90Hz, kualitasnya oke, nggak ada komplain yang gimana-gimana. Selain tentunya ada occasional stutter di sana-sini, mungkin itu ada juga andil dari SoC-nya yang entry level. Dia dijual dalam satu varian aja, 8256GB, dengan judul atau jualan AI OS, kayaknya RAM 8GB kurang deh. Kemudian ada IP rating 54, terus di boxnya cuman ada satu kabel aja, nggak ada charger. Case jelly dapat juga ya. SIM ejectornya unik dan bagus banget. Bentuknya kayak peluru gitu dan terbuat dari metal. Untuk SIM, support SIM fisik dan virtual SIM. Dan yang sangat disayangkan, belum support jaringan 5G. Oke, itu dia. Eco Mind One Pro. Sebuah smartphone yang cocoknya dijadikan menjadi sebuah HP companion yang anti-mainstream untuk daily driver kita. Sekaligus juga bisa menjadi dumb phone kita ya, untuk membantu kita melakukan digital detox dikala ingin misalnya weekend getaway, liburan, atau sekedar melepas penat keseharian. Begitu gue unbox dan megang device ini sejenak, gue langsung paham kalau device ini gue treat sebagai daily driver, gue tidak akan bisa menemukan peruntukannya dan juga gue nggak akan bisa merekomendasikannya. Ketika gue menggunakannya sebagai HP companion atau juga sebagai dumb phone, barulah sedikit banyak gue bisa menikmatinya dan mendapatkan POV yang fresh ketimbang dari driver gue. Smartphone dengan konsep seperti ini bukanlah hal yang baru di K2G. Sebelumnya kami sudah pernah mencoba smartphone Palm Mini yang merupakan kolaborasi Palm dan juga Steph Curry. Palm itu membawa tagline smartphone yang seukuran credit card. Sama kayak tagline-nya dari Eco Mind One Pro ini, card-sized phone. Fungsinya juga sama, companion phone. Speknya pun sama-sama kurang oke karena peruntukannya. Dan kami beli keduanya pun sama-sama di Gondry Store. Karena Gondry Store selalu bayar pajak, jadi sinyal dan juga IMEI-nya aman. Bedanya Eco Mind One Pro ini ketimbang Palm Mini tadi, dia dikasih embel-embel fitur kekinian seperti fitur AI. Buat kita-kita yang tech enthusiast yang ingin mencobanya untuk menjawab rasa penasaran kita, ya nggak ada salahnya. Untuk kalian yang berkantong tebal dan juga pengen punya companion phone atau dumb phone yang unik, ya gue juga nggak bisa melarangnya kalau kalian ingin mencobanya, monggo aja. Terlebih kalau kalian nggak peduli sama spek. Tapi ingat, ini bukan HP buat daily driver. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.